Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam sehingga bisa kita istiqomah dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada Ramadan ini kita tidak terasa tahun demi tahun kita lewati, dan pada waktu ini kita mengalami puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriyah. Kita berterima kasih kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga tentu bulan Ramadan ini tidak harus kita lewati dengan penuh banyak amal ibadah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ada 3 amalan utama di bulan Ramadan, yang mana ini menjadi kurikulum Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika itu tentu kita sebagai seorang mukmin memiliki sudah mengetahui kurikulum. Hari ini, hari pertama kita harus melakukan apa, hari kedua kita harus melakukan apa, dan di hari ke-30 kita harus melakukan apa. Tentu ini harus kita memiliki kurikulum peta sehingga ketika di bulan Ramadan kita tidak kebingungan ingin melakukan apa lagi. Ada 3 amalan utama yang dapat dilakukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Yang kedua, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, infak dan sedekah. Jadi 3 amalan ini banyak memiliki faedah, manfaat, memiliki imbalan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan dan para sahabat. Yang pertama, meningkatkan sholat. Yang kedua, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, infak dan sedekah. Jadi tentu sholat ini ada sholat fardu dan sunnah. Maka sholat fardu 5 waktu dalam 1 hari itu wajib, dan tentu kita harus mengetahui di bulan Ramadan ini perbanyak amalan-amalan sholat-sholat sunnah. Di antaranya adalah sunnah rawatib. Sunnah rawatib adalah sholat yang mengikuti sholat wajib, sholat fardu, baik sebelum maupun sesudah. Maka dari pahala dari sholat ini untuk ketika dalam sholat fardu kita ada kekurangan, kurang khusyuk, maka Allah menambah dengan sholat rawatib. Nah, yang kedua, sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat-sholat yang bisa mengikuti sholat fardu maupun yang jauh, seperti sholat 4 rakaat setelah asyar, dan bisa juga sholat duha, sholat witir, dan bahkan ada di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla isnatai asyratan raka'atan fi yaumil wal lailati bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. 12 rakaat itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, jadi 2 rakaat sesudah salat maghrib, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Nah, itu kan Allah akan menjamin membangun rumah di surga. Yang selanjutnya yaitu
perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dalam bulan Ramadan maka kita harus perbanyak membaca Al-Quran. Ya, kalau dalam Ramadan kali ini kita 30 hari, maka minimal kita bisa menamatkan ya selesai 30 juz, artinya satu hari 1 juz. Kalau dalam satu hari 1 juz dibagi 5 sholat, maka Bapak Ibu bisa membaca 14 ayat ya, 14 ayat sebelum, jadi 14 ayat sebelum sholat dan 14 ayat sesudah sholat. Artinya Bapak Ibu kita semua bisa ya memberikan waktu sekitar 5-7 menit ya sebelum maupun sesudah sholat. Tentu nanti kita akan selesai ya dalam 30 juz, dan banyak amalan-amalan ya tilawah ini ketika kita baca menenangkan jiwa kita, dan banyak juga Allah akan berikan pahala. Selanjutnya di bulan Ramadan yang ketiga yaitu adalah infak dan sedekah. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Yaitu berbanyak sedekah di bulan Ramadan, dan Rasulullah terkenal paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Nah, itulah 3 amalan yang Bapak Ibu terus kita tingkatkan. Nah, yang pertama adalah berbanyak meningkatkan sholat, yang kedua banyak berinteraksi dengan Al-Quran, yang ketiga berinfak dan bersedekah. Terima kasih. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita banyak melakukan amalan-amalan ibadah sehingga nanti kita tercatat termasuk orang-orang yang bertakwa. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.